bahwa malaikat Jibril turun dari langit dengan 1000 malaikat di belakangnya, menyisir dari sisi kanan arena peperangan. Sementara Mikail dengan kekuatan 1000 malaikat, membelah langit dan menyisir dari sisi arena. Pada hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah pada musim panas, terjadilah peristiwa dahsyat yang akan dikenang oleh sejarah. Bagaimana tidak? Terjadi pertempuran dua kekuatan pasukan yang sangat tidak seimbang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada hari itu bertemulah dua kelompok pasukan di medan tempur, satu kelompok berada pada barisan kalimat tauhid sedangkan kelompok lainnya pada barisan kemusyrikan dan kekufuran. Sekitar 300 pasukan ala kadarnya yang dimiliki kaum muslimin, tanpa persiapan dan persenjataan perang yang memadai, hanya membawa 70 unta dan 2 kuda. Melawan sekitar 1000 lebih pasukan terlatih dengan senjata dan kekuatan siap tempur, ditambah 700 unta dan 300 kuda. Sungguh kekuatan yang benar-benar tak seimbang. Di pagi yang dingin, tatkala fajar merekah, membelah kegelapan malam, sedang matahari belum menampakkan kehangatan sinarnya. Nabi Muhammad menyuruh Bilal untuk memanggil para sahabatnya. Salat wahai hamba Allah. Para sahabat Nabi yang agung bergegas terbangun dari tidur lelapnya. Allah telah mengirimkan semilir angin beserta rintik hujan yang menenteramkan di malam hari, sehingga hati dan pikiran para pejuang kebenaran dijadikan oleh Allah istirahat lelap untuk menyongsong peperangan keesokan harinya. Selanjutnya Nabi Muhammad sholat subuh bersama mereka. Bermunajat kepada sang pemilik jagat raya, mengadu tentang apa yang sebentar lagi akan mereka hadapi, memohon diteguhkan pijakan kakinya dalam berjuang, diringankan ayunan pedangnya saat mengoyak selambu-selambu kejahiliahan, dan berharap turunnya bala bantuan pasukan dari langit. Seusai sholat dan bermunajat, Nabi Muhammad mempersiapkan pasukannya, memberi arahan untuk bersiap berangkat perang, menyampaikan strategi, dan instruksi. Rasulullah membentuk barisan untuk para sahabatnya. Beliau ingin memastikan setiap jengkal baris harus tersusun rapi, karena kepaduan dan kerapian baris mencerminkan kokohnya ikatan persaudaraan para pasukan. Tidak lupa pula Nabi Muhammad menyampaikan kalimat-kalimat yang meneguhkan hati pasukannya. Mengikat hati yang mungkin bisa tercerai-berai ketika menyaksikan kekuatan musuh, dan meyakinkan bahwa Allah telah menjanjikan kemenangan bagi mereka yang berada pada jalan kebenaran. Selanjutnya beliau berpaling menuju tenda yang dijadikan ruang rapat komando. Pada saat itu beliau memasuki sebuah tenda yang dibikin khusus untuknya, yang semisal dengan ruang rapat para komando pasukan pada zaman sekarang. Beliau di sana sambil menunggu tanda-tanda datangnya pasukan musuh, dan membiarkan para sahabat untuk berpikir, bagaimana mengatur strategi menghadapi musuh, dan memulai peperangan dengan para musuh Allah. Beberapa saat kemudian, pasukan musuh datang dengan kekuatan 3 kali lipat lebih dari pasukan kaum muslimin. Jika menggunakan kalkulasi akal manusia pada umumnya, siapapun akan ciut nyali dan mundur ke belakang. Sebab jika diperhitungkan kemungkinan bisa kembali pulang dengan jasad yang utuh sangatlah kecil. Satu orang yang tak memiliki ilmu peperangan harus menghadapi 3 tentara terlatih dengan persenjataan lengkap. Mustahil bisa selamat. Akan tetapi, pasukan Nabi Muhammad bukanlah pasukan sembarangan. Mereka adalah para pasukan yang cita-cita tertingginya gugur syahid di medan perang. Sehingga ketika mereka menyaksikan musuh yang datang bergelombang, para pasukan Nabi Muhammad bersukacita. Mereka siap menari di bawah kilatan pedang yang beradu, mereka siap menerjang kepulan debu dari deru kuda musuh. Mereka melihat gerbang surga berada tepat di depan mata. Ketika peperangan Badar berkecamuk, Nabi Muhammad terjun langsung dalam peperangan. Di antara kalimat takbir dan kepulan debu pasir yang berterbangan, Rasulullah mengatur strategi pasukannya. Beliau memberi arahan kapan menyerang dan kapan harus bertahan. Setelah percobaan serangan dan bertahan dilalui, Rasulullah melihat kekuatan yang tidak berimbang, maka beliau menyampaikan motivasi yang bersumber dari wahyu langit kepada pasukannya. Memberi kabar gembira tentang tempat surga tertinggi bagi para pasukan yang gugur di medan Badar ketika itu. Dan Nabi Muhammad memberikan instruksi untuk tetap menjalankan strategi yang sudah beliau susun. Kemudian Nabi Muhammad bergegas ke tenda komando. Ditemani Abu Bakar, di tenda tersebut beliau bermunajat kepada sang pemilik kerajaan langit dan bumi, mengadu dan berharap belas kasih dari sang maharaja yang kekuasaannya tak tertandingi. Rasulullah berdoa dan bermunajat yang teramat dalam dan khusyuk. Ya Robbi,
kaum kafir Quraisy telah datang dengan segala keangkuhannya, berusaha mendustakan risalahmu. Ya Robbi, Engkau telah menjanjikan pertolongan kepadaku. Ya Robbi, jika pasukan Islam ini binasa, tak ada lagi manusia yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Bulir-bulir air mata berlinang menetes di sela-sela pipi yang tampan dan rupawan, membasahi janggut yang penuh keagungan dan kewibawaan. Abu Bakar mencoba menenangkan baginda Nabi Muhammad. Dengan penuh hormat dan rasa cinta yang mendalam, Abu Bakar membetulkan selendang baginda Nabi yang terjatuh dari pundaknya yang mulia. Abu Bakar mencoba menenangkan beliau dengan mengatakan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Sesaat kemudian, tiba-tiba Nabi Muhammad nampak tertunduk, seperti seorang yang sedang tertidur. Tiba-tiba beliau sadar kembali dengan wajah yang mendongak ke langit. Wajah beliau nampak sumringah, pekikan takbir menggema, disusul teriakan beliau yang mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa malaikat Jibril turun dari langit dengan 1000 malaikat di belakangnya, menyisir dari sisi kanan arena peperangan. Sementara Mikail dengan kekuatan 1000 malaikat, membelah langit dan menyisir dari sisi kiri arena peperangan Badar. Para malaikat berwujud ksatria dengan menunggangi kuda putih kehitaman, beringas mengayunkan pedang yang menyala api neraka. Beberapa ada yang mampu menyaksikan wujud para tentara langit tersebut, sebagian lainnya hanya mampu merasakan suasana yang terasa ada kekuatan gaib yang tak bisa dijelaskan oleh indera dan akal manusia. Sementara itu, setelah Nabi Muhammad mengetahui doa-doanya telah diijabah, bala bantuan dari langit telah diutus untuk menghadapi manusia-manusia kerdil yang menyombongkan diri di bawah kolong langit. Segera baginda Nabi menghentakkan telapak kaki beliau dan masuk ke dalam barisan peperangan kaum muslimin. Tidak ada tempat dan kondisi yang paling bahaya dalam peperangan Badar, kecuali baginda Nabi Muhammad ada di posisi paling depan. Beliau satu-satunya orang yang paling dekat dengan pedang musuh, beliau satu-satunya orang yang paling dekat dengan kematian.